Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Selamat berjumpa kembali sama Made belajar fisika mudah. Mudah-mudahan kita berjumpa dalam keadaan sehat, semangat dalam meraih cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Mari kita lanjutkan pokok pembahasan usaha dan energi. Tapi untuk kali ini Pak Made ingin bicara khusus untuk sub energi potensial gravitasi. Mari simak bersama-sama penjelasannya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelum ke inti utama, kita lihat dulu pengertian energi. Adik-adik bisa lihat, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi merupakan besaran turunan yang memiliki dimensi sama dengan usaha. Jadi satuannya berarti sama dengan usaha. Macam-macam energi seperti energi listrik, energi kalor, energi kimia. Kita ingat bahwa berdasarkan hukum energi, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Pada pembahasan ini, Pak Made ingin bicara yaitu energi potensial dan energi kinetik. Pertama, akan membahas yaitu energi potensial. Pengertian yaitu energi yang dimiliki benda karena keadaan atau kedudukannya ditinjau dari titik acuan tertentu. Energi ini tersimpan pada benda namun sewaktu-waktu dapat muncul saat berubah menjadi energi lain. Contohnya, buah kelapa yang berada di atas pohon memiliki energi potensial. Ketika jatuh dari pohon, buah ini akan memiliki energi kinetik atau energi gerak. Jadi dalam hal ini akan terjadi perubahan energi potensial ke energi gerak. Mari kita simak pembahasan berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan ke inti pembicaraan kita yaitu energi potensial gravitasi. Itu notasinya EP, satuannya Joule. Sesuai dengan definisi yang tadi bahwa energi potensial gravitasi itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda ditinjau dari suatu titik acuan tertentu. Adik-adik bisa lihat gambar, itu ada titik acuan, benda masanya M berada pada ketinggian H dan mendapat percepatan gravitasi. Nah, lihat energi potensial yang dimiliki oleh benda itu, lihat rumusnya yang belah kanan, EP sama dengan M kali G kali H. EP itulah energi potensial gravitasi satuan Joule, M massa benda satunya kilogram, G percepatan gravitasi, kalau disebutkan ambil 10 meter per sekon kuadrat. H ketinggian benda diukur dari bidang acuan, satuannya meter. Jadi begini adik-adik, rumus yang ini berlaku untuk benda-benda yang dekat dengan permukaan bumi. Jadi H-nya itu jauh lebih kecil daripada jari-jari bumi. Nanti kalau lebih besar daripada jari-jari bumi akan berlaku rumus lain. Nanti akan dikenalkan ketika sudah belajar medan gravitasi bumi. Mari kita lihat contoh soal berikutnya. Selamat adik-adik untuk meningkatkan pemahaman tentang energi potensial gravitasi. Kita lihat contoh soal berikut. Ada sebuah benda massa 400 gram dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 40 meter per sekon. G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berapa besar energi potensial benda saat mencapai titik tertinggi? Dari data yang ada, seperti saya katakan, begitu mulai menghitung satuan dalam satu sistem. Jadi massa itu gram, jadikan kilogram. Diketahui M 0,4 kg, P0-nya 40 meter per sekon, G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan energi potensial. Kita lihat rumus utamanya tadi, EP sama dengan M kali G kali H. Di sini H-nya belum ada. Tetapi di sana disebutkan bahwa mencapai titik tertinggi. Berarti tinggi maksimum. Ingat ketika belajar gerak vertikal. Di mana tinggi maksimum rumusnya H, lihat sebelah kanan rumus. H sama dengan P0 kuadrat per 2G. Masukkan angkanya. 40 kuadrat per 2 kali 10. Jadi 1600 dibagi 20 hasilnya 80 meter. Setelah ketemu H baru masukkan EP sama dengan 0,4 kali 10 kali 80. Hasilnya 320 Joule. Jadi begitu adik, tidak sulit. Silahkan nanti coba soal berikutnya. Mari kita lihat
contoh soal yang lain yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan contoh soal yang lain. Kita lihat berapakah energi potensial yang dimiliki oleh 400 meter kubik air yang berada pada ketinggian 100 meter. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jadi dari data yang ada hanya 100 meter, rho 1000 kg per meter kubik, P-nya 400 meter kubik, G-nya 10. Nah, jadi dari sini ingat waktu belajar fluida bahwa massa jenis sama dengan massa per volume atau massa sama dengan massa jenis kali volume. Jadi massanya di sana berarti rho kali P. Jadi 1000 kali 400. Hasilnya 4 kali 10,5 kg. Ditanyakan EP sama dengan berapa? Jawab. Nah, tadi setelah mencari massa dari diketahui volume dan massa jenis, maka sekarang diperolehlah bahwa EP sama dengan MGH. Jadi 4 kali 95 kali 10 kali 100. Hasilnya yaitu 4 kali 10 pangkat 8 Joule. Jadi begitu adik-adik. Setiap lihat ada rumus, lihat data yang ada, rumus bantu mana yang digunakan supaya bisa masuk ke rumus utama. Selamat menyimak contoh soal berikutnya. Baik, adik-adik lanjutkan contoh yang lain. Ini ada sebuah bandul panjang 2,5 meter, jadi beban 2 kg, disimpangkan 53 derajat terhadap sumbu vertikal seperti pada gambar. Berapa besar energi potensial yang dimiliki oleh benda bila titik O sebagai acuannya? Jadi data yang ada diketahui M 2 kg, L 2,5 meter, θ-nya 53 derajat. Ditanyakan IP-nya berapa? Nah, kalau ditinjau daripada titik acuan O, maka letak benda itu tingginya adalah setinggi H, diuraikan komponennya menjadi bahwa H itu adalah L cos θ. Jadi 2,5 kali cos 53 yaitu 3/5, hasilnya 1,5 meter. Jadi EP-nya, karena titik acuannya O, benda yang berada di bawah, maka dia berarti minus. Jadi EP sama dengan minus MGH. Jadi min 2 kali 10 kali 1,5. Hasilnya yaitu min 30 Joule. Karena ditinjau dari acuan, bendanya itu berada di bawah. Silakan adik-adik untuk mencoba nanti soal berikutnya untuk meningkatkan pemahaman. Selamat mencoba. Adik-adik kita lanjutkan pembicaraan usaha hubungannya dengan energi potensial. Ternyata bahwa apabila benda itu posisinya berubah, maka usaha yang diperlukan untuk merubah posisinya itu sama dengan perubahan energi potensialnya. Dia bisa lihat bila benda mulailah berada di ketinggian H1, dinaikkan menjadi ketinggian H2 dari titik acuan, maka nanti usaha yang diperlukan, bisa lihat rumus yang paling atas, W sama dengan delta EP. Yaitu EP2 dikurangin EP1. Atau MGH2 kurang MGH1. Jadi H1 tinggi mula-mula dalam meter, H2 tinggi posisinya air, M itu adalah massa benda, G percepatan gravitasi. Jadi ingat adik-adik, usaha sama dengan perubahan energi potensial bila posisi benda berubah. Lihat, seorang pasien massa 50 gram, mula-mula berada di lantai 1, tinggi 3 meter. Dari tanah, dipindahkan ke lantai 6, tingginya 18 meter. Di tanah juga, hitunglah usaha untuk memindahkan pasien. Di M-nya 50 kg, H1-nya 3 meter, H2-nya 80 meter. W-nya berapa? Nah, sesuai dengan rumus yang atas tadi, maka W sama dengan delta EP sama dengan MGH2 kurang MGH1. Sama dengan, nah itu MG sama dikeluarkan. Jadi 50 kali 10 kali 18 kurang 3. Hasilnya 500 kali 15. Hasilnya 7.500 Joule. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Silahkan nanti mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang energi potensial. Jangan lupa komen dan subscribe. Selamat berjumpa pada materi energi kinetik. Sampai jumpa.